istiqomahan Teteh nih gitu ya dalam mendalami ajaran agama Islam juga. Mungkin boleh Teh diberikan tips juga kepada kita gitu Teh. Gimana biar kita nih istiqomah gitu, biar ya semangatnya ini terus gitu ya untuk bisa kita terus memperdalam agama Islam, sholat atau ibadah yang lainnya. Silakan Ya, Teh. Bismillah. Jadi yang namanya sholat itu memang harus apa ya? Ya kalau kata guru-guru tuh dipaksakan gitu ya, karena itu yang pertama-tama yang harus jadi concern kita. Nanti kita akan dihisab pertama-tama sholat kita gitu ya. Walaupun awalnya memang tadinya dari sesuatu yang sifatnya mungkin keterpaksaan ya, karena belum paham gitu, belum tahu gimana cara menggunakan tools yang keren dari Allah ini gitu ya. Tapi makin lama, insya Allah kita akan makin dilembutkan hatinya untuk bisa memahami bahwasanya ya sholat ini emang hadiah buat kita gitu ya. Kalau kita udah bisa memanfaatkan hadiah ini dengan optimal, pasti lain deh rasanya gitu kan. Kalau ditanya gimana biar istiqomah, nah subhanallah, la haula wala quwata illa billah ya. Jadi lagi-lagi ini memang kita harus minta. Makanya kalau dulu guru-guru yang selalu diingetin itu, hati kita itu kan selalu bolak-balik. Yang punya hati siapa? Allah. Ya, jadi kita memang harus minta gitu ya. Salah satu doa yang selalu saya ikhtiarkan gitu ya dalam setiap sujud terakhir itu, yang tentunya teman-teman sudah tahu lah, yang muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik gitu ya, wa taatik gitu. Jadi insya Allah kita minta sama Allah gitu. Karena nggak mungkin kita melakukan ini sendirian hanya dengan kekuasaan atau kekuatan kita gitu. Kita harus minta sama Allah, karena lagi-lagi prerogatif yang menentukan nanti siapa hamba-hamba terpilih yang Allah izinkan masuk surga itu kan ya ridhonya Allah gitu. Walaupun kita ahli ibadah, ahli tahajud, ahli apapun, tapi kalau Allah nggak ngasih ridhonya, selesai tetap. Nauzubillah. Kalau ingat ada kisah saya selalu bilangnya itu 3 calon ahli surga yang nauzubillah akhirnya harus ke neraka karena apa? Karena salah niat. Pasti teman-teman tahulah kisahnya, ada seorang ahli Quran, ada seorang ahli sedekah, dan ada seorang syuhada gitu ya. Ketika sudah dibangkitkan, yang pertama-tama dibangkitkan oleh mereka dan langsung berdiskusi langsung diangkat untuk bertemu dengan Rob kita gitu ya dalam pengadilannya yang agung gitu. Malaikat bilang catatannya bagus semua ya Allah, ini bagus semua catatannya, yang ahli Quran rajin sekali baca Quran, yang syuhada masya Allah dia sudah melawan musuh sampai mengorbankan jiwanya, yang ahli sedekah masya Allah catatan sedekahnya luar biasa. Tapi kata Allah enggak, kadzabta, kamu berdusta, nauzubillah, dan itu tempatnya di kerak neraka karena kamu munafikun. Astagfirullahaladzim ya, serem banget teman-teman. Dan ini yang selalu saya ingat banget, bahwa nggak bisa apapun ibadah kita harus benar dulu niatnya, lillahi ta'ala. Kalau niatnya ini insya Allah benar, pasti akan Allah mudahkan. Walaupun susah payah awalnya, pasti insya Allah Allah akan mudahkan. Dan untuk istiqomah itu, memang dari kata istakum itu kan tegak ya. Teman-teman, untuk bisa tegak ini, ya memang lagi-lagi kitanya harus kalau kata guru-guru ya tadi, harus menjadi seorang yang bersungguh-sungguh ya, dalam melakukan apapun gitu. Jangan sekedar ya tadi menunaikan dalam rangka menggugurkan sholat, menggugurkan kewajiban sholat gitu. Tapi bayangkan kalau teman-teman ada di posisi Rasulullah SAW gitu. Ketika kita udah benar-benar penat banget sama dunia, ya Allah kayak nggak ada way out banget gitu ya, mau healing. Nah, rasakan itu sebagai ini tools dari Allah untuk jadi solusi buat kita gitu. Dan masya Allah ketika kita memposisikan itu dan kita berserah penuh bahwasanya ini semua kan, pasti kalau kita baca dalam sholat itu kan pasti ada doa iftitah ya kalau yang fardu kan. Nah itu kan selalu dijelaskan bahwa hidupku matiku ini buat Allah gitu. Nah kalau kita merasakan itu, bacaan sholat itu kita renungi, kita resapi gitu, insya Allah itu nggak cuma sekedar di lisan, tapi hati kita juga mengamini. Dan insya Allah kan nanti kalau di akhirat kata guru-guru, yang ngomong bukan lisan kita, tapi hati kita. Nah, mudah-mudahan dengan hati yang terus-menerus terkoneksi sama Allah lewat sholat, lewat ibadah-ibadah yang lain yang terus mengingat kita pada Allah, kita akan lebih mudah nanti untuk menjawab ketika kita akan mengalami
Ya, pengadilan yang maha agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.